Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya Bu Sri Astuti, yaitu untuk melanjutkan pembelajaran PKN pada materi kelas 8 semester 1. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang fungsi kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Nah, untuk semangat pagi, mari anak-anak sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dulu secara bersama-sama. Mari anak-anak di rumah tetap semangat, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Nah, selanjutnya anak-anak mari kita masuk ke materi, yaitu tentang yang pertama tentang peta konsep pembelajaran bab 1 pada pagi hari ini, bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila nanti akan dibagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Lalu yang kedua, arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dan yang keempat adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini adalah yang pertama adalah mensyukuri kedudukan dan fungsi arti pentingnya Pancasila, lalu menghargai arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, mengetahui dan melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, anak-anak, yaitu kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, anak-anak. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan
yang mencakup berbagai kehidupan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri negara Indonesia atau sering disebut The Founding Fathers, anak-anak, telah menyadari bahwa pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dibahas tentang dasar negara. Dalam sidang tersebut, anak-anak muncul berbagai usulan. Nanti anak-anak bisa melihat usulan dari 3 tokoh, itu di dalam buku paket kalian sudah lengkap, nanti bisa Anda baca di rumah. Yaitu ada 3 usulan. Yang pertama dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini mengusulkan 2 anak-anak, yaitu dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Lalu dari Mester Supomo dan dari Insinyur Soekarno. Pada akhir masa sidang BPUPKI yang pertama, anak-anak, yaitu tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno mengusulkan, seandainya nanti sudah disepakati adanya dasar negara Indonesia merdeka, itu diberi nama dengan Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu artinya adalah 5 dasar. Itu disampaikan oleh Bapak IR Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni. Dan tentunya anak-anak tahu kan bahwa sekarang tanggal 1 Juni adalah diperingati sebagai hari apa anak-anak? Yaitu hari lahirnya Pancasila. Tetapi perlu anak-anak pahami bahwa hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara bukan 1 Juni tahun 1945. Itu baru istilah nama dasar negara. Siapa yang tahu lahirnya Pancasila sebagai dasar negara itu kapan? Coba nanti anak-anak dibaca di dalam buku kalian. Nanti pertemuan akan datang saya tanyakan ya, kapan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup artinya adalah cara pandang, pedoman, ataupun arahan bagi seseorang untuk memandang dirinya sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik itu urusan dalam negeri maupun luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia merupakan arah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai berikut. 1. Alat dalam upaya mengatasi konflik ataupun ketegangan-ketegangan sosial. Lalu sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan ataupun ide dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Yang keempat, bisa menjawab tantangan-tantangan menghadapi perkembangan zaman globalisasi. Terakhir adalah menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak-anak, kepribadian bangsa adalah ciri watak yang menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional atau kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik,
khusus dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Pancasila menjadi kepribadian bangsa artinya Pancasila merupakan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Satu contoh misalnya gotong royong yang diyakini oleh I.R. Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menjadi penyemangat bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan, nilai kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, anak-anak, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai satu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI maupun PPKI. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum yang dijadikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di sini mengandung pengertian anak-anak bahwa semua peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu tertulis atau tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, aturan atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu dikukuhkan atau dimuat di dalam undang-undang kita yang paling baru tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimuat di dalam pasal 2. Di situ berbunyi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara. Nanti anak-anak coba lihat browsing di Google Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 isinya tentang apa? Betul tidak? Kalau Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu artinya adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, demikian anak-anak untuk materi kita yang pertama di pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, yaitu tentang kedudukan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Untuk nanti pendalaman materi, anak-anak silakan dibaca buku paket kalian yang sudah diterima kemarin, lalu modul yang juga sudah dibagikan oleh sekolah. Di dalam modul sudah Bu Tuti beri soal dan tugas. Tolong dikerjakan, dipelajari lebih dulu. Nanti pertemuan yang akan datang, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Demikian anak-anak, kalau nanti ada sesuatu hal yang kurang jelas bisa menghubungi Bu Tuti di nomor telepon yang sudah saya tulis di sini 081 32900 2252. Tetap sehat dan semangat belajar di rumah anak-anak. Do manuto pokoke ning omah wae. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.